Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Sebelum pertandingan antara Manchester United menghadapi Brighton, ada konferensi pers seperti biasa dari Erik ten Hag. Gue ingin bahas kali ini, gue ingin artikan dan akan kasih opini seperti biasa ya. Gue ambil juga sumbernya dari Manchester Evening News. Pertama adalah tentang Jadon Sancho. Ditanya tentang Jadon Sancho, tapi Erik ten Hag justru memberikan pendapat tentang Arsenal ketika pertandingan menghadapi Arsenal maksudnya ya. Erik ten Hag mengatakan kita sangat dekat di pertandingan tersebut. Kita bekerja tentu saja dengan feedback ya, ataupun juga analisa mengenai pertandingan itu, pendapat-pendapatnya seperti apa, juga dari data. Kita bermain sangat bagus sebenarnya ketika menghadapi Arsenal. Kita berlatih sangat bagus, kita bermain sangat bagus. Kita seharusnya layak mendapatkan lebih ketika menghadapi Arsenal. Tapi ini tidak berada di sisi kita ya, di pihak kita. Dan itu merupakan hasilnya dari analisa kita. Dan Anda bisa melihat progres menghadapi sebuah tim yang bagus, menghadapi Arsenal. Dan secara minimal kita seharusnya bisa mendapatkan seri di sana. Bahkan kita seharusnya bisa menang. Tapi kita akan kembali dan kita juga berlatih cukup bagus dan kita siap untuk pertandingan ini. Dan ditanyakan lagi tentang Jadon Sancho, Erik ten Hag menjawab, saya pikir segalanya telah dikatakan. Squad kita sangat kuat, spirit juga sangat bagus, mood juga sangat bagus ya, atmosfer juga sangat bagus menuju ke pertandingan. Bagaimana Manchester United akan mengatasi terutama di formasi di sisi kanan tanpa Jadon Sancho dan juga Anthony? Erik ten Hag menjawab, Anda kadang-kadang memiliki sebuah setbacks di dalam sebuah musim, artinya ada kemunduran ya di dalam sebuah musim. Pemain-pemain yang cedera atau dengan alasan lainnya tidak bisa tersedia. Jadi Anda harus membangun sebuah squad, dan squad sangat bagus dan juga pemain yang tersedia sangat termotivasi untuk memberikan penampilan yang sangat bagus. Disinggung tentang Lisandro Martinez dan juga Victor Lindelof serta Mason Mount dan Raphael Varane, Erik ten Hag mengatakan kedua pemain belum bisa tersedia ya. Artinya Mason Mount dan juga Raphael Varane ini, tapi mereka sedang dalam jalan yang baik nih untuk bisa kembali. Sementara Lisandro Martinez dan Victor Lindelof, kabar baiknya mereka berdua ini tersedia ya untuk pertandingan menghadapi Brighton. Dan menurut gua dengan ketersediaan ini maka sangat besar kemungkinan Lisandro Martinez dan juga Victor Lindelof akan mengawal lini belakang Manchester United. Erik ten Hag memberikan pernyataan juga karena ditanyakan tentang serangan terhadap Harry Maguire. Ya, serangan di media, di pundits dan lain-lain kan, itu yang dibahas beberapa waktu yang lalu. Erik ten Hag mengatakan, saya telah mengatakan sering kali ya, ini sangat tidak respect, ini sangat memalukan, dan ini tidak layak sebenarnya. Dia adalah pemain yang luar biasa, dia juga memberikan penampilan yang bagus. Ini sangat gila sebenarnya, tapi ya ini juga terjadi. Harry harus bisa memblok hal-hal ini, artinya harus bisa mengatasi hal ini ya. Bagaimana Harry Maguire mengatasi hal tersebut? Erik ten Hag mengatakan, bagus, Anda bisa melihat di karirnya banyak yang datang. Dia harus memblok hal ini dengan penampilan yang bagus. Bagaimana Erik ten Hag bisa membantu Harry Maguire? Erik ten Hag menjawab atau mengatakan ini juga tentang generasi. Bagaimana tim ini dibangun, dan juga grup yang dinamis, dan selalu tentang tim. Ini di atas segalanya. Tapi
di dalam tim tersebut ada pemain-pemain yang memiliki peran-peran, memiliki karakter yang berbeda. Anda harus bisa memanage karakter-karakter tersebut. Lalu ditanyakan juga tentang pekerjaan dari Erik ten Hag yang mengontrol standar dari tim ya, dari Manchester United tentu saja. Erik ten Hag menyebutkan kalau garis yang jelas ini adalah ini adalah tugas dari klub kepada saya untuk membangun garis yang sangat jelas. Karena ada culture yang tidak bagus sebelumnya. Dan harus bisa mengeset ya atau mengatur standar yang bagus. Ini yang saya lakukan dan ini merupakan pekerjaan saya untuk mengontrol standar tersebut. Tidak pernah seseorang melakukan satu kesalahan. Ini merupakan sebuah proses sebelum Anda mendapatkan sesuatu hasil. Ada banyak struktur ya, tentu saja di dalamnya yang saling menyilang satu dan yang lain, tapi Anda harus bisa kuat. Ancaman dari Brighton. Ini sangat tipikal. Kita memiliki 2 pertandingan yang berat di musim semi. Kita memiliki 2 pertandingan yang sangat berat ya menghadapi mereka. Kita tahu kita harus bermain besok dengan sisi terbaik kita. Karena mereka juga akan mengorbankan dan juga akan berusaha. Karena ini memberikan banyak opsi, jadi kita sangat menantikannya. Wah, ini luar biasa ya. Seberapa lama Anthony akan absen? Erik ten Hag mengatakan tidak tahu. Apakah Erik ten Hag sudah berbicara dengan Anthony? Tentu saja. Dia sangat kecewa, tapi dia baik-baik saja. Dan di wawancara tambahan setelahnya, ini juga informasi penting, ditanyakan tentang Sofyan Amrabat. Erik ten Hag mengkonfirmasi kalau Sofyan Amrabat belum bisa tersedia di pertandingan nanti ya, ketika Manchester United menghadapi Brighton. Jadi belum akan bisa bermain ini. Sofyan Amrabat, dan ini sudah dikonfirmasi oleh Erik ten Hag. Sebentar, gue juga sambil melihat sumber-sumber lainnya terkait dengan hal ini. Sofyan Amrabat belum bisa tersedia ketika menghadapi Brighton. Itu yang dikatakan oleh Erik ten Hag, walaupun sebelumnya ada harapan tentu saja, terutama dari fans ya kan, ingin melihat penampilan dari Sofyan Amrabat, tapi sekali lagi dikonfirmasi oleh Erik ten Hag, Sofyan Amrabat masih belum bisa tersedia di pertandingan itu. Nah, kurang lebih tadi adalah wawancara ya dengan Erik ten Hag terkait dengan pertandingan menghadapi Brighton. Ada hal yang menarik menurut gua, bagaimana Erik ten Hag ini tidak ingin berkomentar terkait dengan Jadon Sancho. Ada beberapa kesempatan tadi jurnalis menanyakan ya terkait dengan hal tersebut, tapi Erik ten Hag tidak meladeni secara langsung, bahkan cenderung untuk berkelit gitu ya. Ya, mungkin bahasanya ya berkelit. Dia lebih membahas hal-hal lain. Hal-hal terkait dengan penampilan menghadapi Arsenal dan juga situasi skuad secara keseluruhan. Ini artinya apa? Artinya Erik ten Hag tidak ingin supaya situasi dengan Jadon Sancho ini diangkat ke permukaan. Karena tentu saja Erik ten Hag ini kan sebagai corong komunikasi dari klub, dari skuad Manchester United ke luar ya kan. Dan Erik ten Hag sama sekali tidak ingin mengangkat situasi Jadon Sancho. Ada banyak alasan tentu saja, yang menurut gue yang paling besar asumsi gue adalah ya ini adalah situasi internal dan ingin diselesaikan secara internal.
Namun sampai dengan saat ini kan masih belum jelas nih penyelesaiannya. Oke, Jadon Sancho sudah dijelaskan secara resmi dari klub bahwa dia akan latihan secara terpisah, tapi hukuman atau situasi disiplin dari Jadon Sancho ini kan masih dicari. Dan itu sudah dikatakan oleh klub, dan Erik ten Hag nampaknya merefer atau menuju ke keterangan tersebut dengan tidak ada keterangan tambahan dari Erik ten Hag. Sekali lagi, Erik ten Hag tidak ingin fokus dari squad, dari tim untuk menghadapi Brighton ya di pertandingan yang paling dekat ini terbelah dengan situasi Jadon Sancho. Dia nampaknya ingin menghindari hal tersebut. Dan ini berbeda ketika ditanyakan tentang Harry Maguire, bagaimana Erik ten Hag juga memberikan tanggapannya. Kalau menurut gue ini cenderung juga ada sisi pembelaan, tapi di sisi lain juga ada hal yang realitas, di mana ya Erik ten Hag mengatakan Harry Maguire harus ngeblok ya hal penyerangan terhadap dirinya dengan performa yang bagus di atas lapangan. Terkait dengan Anthony, Erik ten Hag juga menjawab kalau belum tahu kapan akan kembali Anthony, tapi dia sudah berbicara dengan Anthony. Dia sangat kecewa Anthony, tapi dalam situasi yang baik-baik saja. Update squad, Victor Lindelof dan juga Lisandro Martinez tersedia, tapi Mason Mount masih belum bisa ya berserta juga dengan Rafael Varane. Dan yang menarik juga bagaimana Erik ten Hag menjelaskan tugas dia di Manchester United ya. Dia menjelaskan kalau sekarang ini salah satu tugas besarnya adalah bagaimana dia harus menegakkan garis-garis di klub, harus mendisiplinkan klub, harus memperbaiki culture di klub yang sebelumnya tidak bagus. Dan ini juga sangat penting bagaimana harus meriset lagi, memberikan standar yang bagus dan memaintain atau memelihara standar tersebut. Dan ini ya Erik ten Hag tugasnya untuk mengontrol hal tersebut. Dan dari yang menuju musim kedua dari Erik ten Hag, nampaknya ini yang berusaha untuk diperbaiki juga oleh Erik ten Hag ya. Dengan memperbaiki situasi skuad, bukan hanya soal masalah teknis, bukan hanya soal masalah kaya miskin taktik ya, bagaimana permainan di atas lapangan, bagaimana harus transisi dan bukan cuma soal itu saja, tapi bagaimana memperbaiki culture di klub, spirit di klub dengan memperbaiki individu-individu yang ada di sana. Dan ternyata tugasnya sangat berat loh. Bahkan dari musim lalu ya kan, dimulai dari pemain senior yang dilepas, kontraknya tidak diperpanjang, termasuk juga Paul Pogba, Edinson Cavani, Jesse Lingard. Lalu di tengah musim ada situasi dengan Cristiano Ronaldo, lalu ada situasi dengan dengan Marcus Rashford yang telat latihan ya kan sebelum menghadapi Wolves. Ada juga situasi telat Alejandro Garnacho. Dan mereka mendapat hukuman dari Erik ten Hag. Erik ten Hag menegakkan disiplin betul, sesuatu yang berbeda yang sebelumnya belum ada. Dan hal-hal ini kan juga termasuk nantinya akan dengan permainan di atas lapangan. Bagaimana fundamental berupa disiplin, penguasaan dressing room, kepatuhan terhadap manajer. Ini yang menurut gua belum ada ya secara utuh di musim-musim sebelumnya. Nampaknya hal ini sesuatu yang simple, tapi menurut gue tidak. Kenapa? Karena masing-masing pemain punya karakter yang berbeda, punya kepentingan yang berbeda, punya masa lalu berbeda, punya tujuan yang berbeda, dan Erik ten Hag harus menyatukan itu semua. Tidak mudah menurut gue ya. Apalagi pemain dengan penghasilan yang banyak, dengan gaya hidup yang berbeda pula ya kan dengan apa yang mereka dapatkan sebelumnya. Jadi ini tidak semudah kita disiplinkan harus nurut langsung pada pelatih, semua nurut. Nggak demikian. Mereka punya kepentingan masing-masing, dan Erik ten Hag ingin menyatukan itu semua sehingga tujuannya ada satu, yaitu adalah mendapatkan prestasi dengan Manchester United. Masih belum berada di ujung, masih berada dalam situasi proses. Ya menurut gua sebagai fans sabar-sabar saja dan tetap support sang manajer. Dan dengan situasi Jadon Sancho dan Anthony pun sama, Erik ten Hag mengatakan kalau ya bagaimana saat ini adalah memperbaiki culture di Manchester United, terutama dengan situasinya Jadon Sancho.
Apakah ini akan menjadi yang terakhir? Gue harapkan demikian, walaupun ya juga harus bersiap ya dengan situasi kejutan di Manchester United lainnya. Tapi terkait dengan menghadapi Brighton, Erik ten Hag juga menyinggung bahwasannya intinya Brighton adalah tim yang berbahaya. Mereka punya penampilan yang bagus sehingga Manchester United harus tampil dengan kemampuan terbaiknya untuk bisa mendapatkan hasil ketika menghadapi Brighton. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.